teman-teman remaja, bertemu lagi bersama dengan Mbak Pipil dan Mas Yudi. Gimana kabarnya semuanya? Mbak Pipil berharap semuanya dalam kondisi yang sehat. Nah, meskipun kita masih dalam situasi menghadapi pandemi, kita harus tetap semangat ya, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Oke, kita akan memulai ibadah pada minggu pagi ini. Kita bersama-sama menyanyikan lagu apa Pak? Tiba saatnya. Ayo kita nyanyi sama-sama. Mari teman-teman remaja, kita memulai ibadah pada minggu pagi ini. Kita membukanya dengan doa pembukaan. Mari bersama-sama kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini Engkau sudah boleh membangunkan kami anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, pada minggu pagi ini kami bersama-sama ingin bersekutu, kami bersama-sama ingin memuji dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Bapa berkenan memimpin kami, Bapa berkenan menyertai ibadah kami pada minggu pagi ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pimpinan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita mau menyanyikan lagu persaudaraan yang rukun. Kira-kira tahu nggak ya? Ayo kita sama-sama belajar. Ini lagu lama sih, tapi nggak apa-apa, kita mau nyanyikan. Saudara semua
Minggu pagi ini tema ibadah kita adalah hidup rukun di dalam persekutuan, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Nah, kita mau menyanyikan lagu tema kita pada minggu pagi ini. Kita mau menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Firman Tuhan pada minggu pagi ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Abednego. Nah, sebelumnya kita bersama-sama mau menyanyikan lagu Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi
boleh dengarkan pada pagi hari ini, boleh kami pahami, boleh kami hayati dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, tutup bungkus kami dengan kuasa urapan-Mu. Haleluya, amin. Mari teman-teman kita buka dari Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehat hati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan setiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan. Halo anak-anakku, selamat hari Minggu. Senang sekali pada hari Minggu ini Pak Pendeta dapat menjumpai kalian semua meskipun melalui video. Dan Pak Pendeta selalu berharap dan berdoa anak-anakku semua dan juga keluarganya semuanya sehat, dilindungi oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari Minggu ini, sebagaimana ayat Alkitab yang telah dibacakan oleh teman kalian tadi, kita akan belajar dari anak-anak Tuhan, dari umat Tuhan, para pengikut Tuhan mula-mula. Bagaimana cara mereka hidup? Inilah yang akan kita pelajari bersama pada hari Minggu ini. Nah, ada 3 hal penting dari cara hidup mereka yang kita semua bisa belajar dan kita semua harus berusaha untuk melakukannya di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan dan juga sebagai para remaja Kristen. Yang pertama, dari bacaan Alkitab kita tadi, kita bisa melihat bahwa anak-anak Tuhan pada waktu itu, bahwa umat Tuhan pada waktu itu, mereka rajin beribadah. Mereka rajin bersekutu. Perhatikan Alkitab kita tadi memberikan penjelasan. Dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Loh, bayangkan, setiap hari loh anak-anak. Mereka berkumpul di bait Allah. Nah, ini juga menjadi panggilan, ya, menjadi kewajiban untuk kita semua beribadah kepada Tuhan. Ya, karena apa? Karena Tuhan sudah selalu memberkati kehidupan kita semua, kehidupan orang tua kita. Ya. Karena itu kita diajak untuk tekun dan rajin beribadah. Nah, memang saat ini kita belum bisa beribadah di gereja, tetapi lihat tadi, mereka juga berkumpul di rumah masing-masing. Begitu dikatakan oleh Alkitab. Jadi, beribadah juga bisa kita lakukan di rumah bersama dengan orang tua kita, bersama dengan saudara-saudara kita. Nah, ini catatan yang pertama. Ayo kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi remaja-remaja Kristen yang rajin beribadah.
Catatan yang kedua, cara hidup anak-anak Tuhan atau umat Tuhan pada waktu itu. Mereka bertekun ya di dalam pengajaran rasul-rasul. Apa artinya? Mereka rajin dan tekun belajar dan membaca kitab suci. Nah, bulan yang lalu kita semua belajar tentang apa? Alkitab yang adalah firman Tuhan. Ayo, siapa yang sudah mulai rajin untuk membaca Alkitab? Nah, yang sudah mulai diteruskan ya, kerajinan dan ketekunannya untuk membaca Alkitab. Yang belum, ayo kita mulai ya, untuk membaca Alkitab dengan tekun dan rajin. Seperti yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan dan umat Tuhan pada waktu itu. Dan yang ketiga, kita perhatikan mereka ya, anak-anak Tuhan, umat Tuhan pada waktu itu, mereka mengasihi sesamanya dan peduli kepada sesamanya. Ya, tadi di bacaan kita disampaikan di sana, mereka memecah-mecahkan roti, mereka makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Nah, ini adalah cara hidup yang ketiga dari anak-anak Tuhan dan umat Tuhan pada waktu itu. Nah, kita juga diajak untuk menjadi anak-anak Tuhan, menjadi remaja-remaja Kristen yang peduli kepada saudara kita, sesama kita. Dan itu bisa kita lakukan dengan atau mulai dari hal-hal yang kecil. Misal nih, ya, orang tua kita di rumah, ibu atau bunda atau mama memasak, ya. Kemudian bapak atau ayah atau papa kita katakanlah mencuci mobil. Kita sebagai anak-anak bisa belajar untuk peduli, misalnya dengan bertanya, ibu, bapak, ya, bunda, ayah, ya, mama, papa, apa yang bisa aku bantu? Ya, sederhana. Kemudian apa yang bisa kita bantu orang tua kita. Sebagai remaja-remaja Kristen, ya, kepedulian juga bisa kita latih dari rumah kita. Misalnya ada adik-adik kita yang sedang belajar, mengerjakan tugas, ya, saat ini sekolah semua secara online dari rumah. Kita tanya adik-adik kita, "Dek, belajar apa? Apakah bisa kakak bantu? Apa yang bisa kakak tolong?" Kita belajar peduli. Nah, dari rumah kita, ketika kita mau belajar peduli, kita nanti juga bisa peduli kepada sesama kita yang lain. Nah, inilah pesan Tuhan untuk hari Minggu ini. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi remaja Kristen yang rajin beribadah, yang rajin atau tekun membaca Alkitab, belajar firman Tuhan, dan mengasihi sesama, peduli, dan mau berbagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah, teman-teman, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan firman dari Bapak Pendeta Apek Niku yang menceritakan tentang cara hidup jemaat mula-mula, di mana mereka persekutuan mereka bertumbuh dengan bagus, mereka saling memperhatikan satu dengan yang lainnya, mereka mau berbagi, mereka mau saling menguatkan. Nah, diharapkan kita juga sama bisa seperti jemaat mula-mula, yaitu kita sama-sama saling membangun, saling memperhatikan, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Bukan begitu, Mas Didi? Oh ya, betul sekali. Oke, nah sekarang kita akan memperbarui iman percaya kita. Kita bersama-sama akan mengucapkan pengakuan iman rasuli.
Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita akan memberikan persembahan yang sudah kita siapkan. Jadi nanti teman-teman remaja bisa memberikan persembahan kepada orang tua, menitipkan kepada orang tua, agar orang tua dapat menyampaikan kepada ketua kelompok ya Pak? Ketua kelompok atau apa lagi? Majelis pendamping. Majelis pendamping, atau bisa juga dengan Transfer lewat rekening atau QR code. Transfer lewat rekening, transfer ke rekening gereja, atau juga lewat QR code yang sudah disampaikan setiap kali ibadah minggu ya. Nah, baik teman-teman, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Bersyukurlah.
akhiri dengan doa Bapa kami. Jadi kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami anak-anak-Mu menghadap tahta-Mu yang kudus. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Tuhan, Engkau mengetahui bahwa saat ini kami menghadapi kondisi di mana kami harus melalui masa pandemi ini, Tuhan, dikarenakan adanya COVID-19 ini, Tuhan. Tuhan, Engkau mengetahui segala kekhawatiran kami, kecemasan kami. Kami tahu, Tuhan, kami sebagai manusia yang berdosa, kami selalu dihantui dengan ketakutan, kekhawatiran dan kecemasan. Tolong Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan, berikan kami keyakinan Bapa bahwa Engkau senantiasa ada dan menyertai kami untuk menghadapi, untuk melalui masa-masa sulit seperti saat ini. Kami mohon Bapa, kiranya pandemi ini boleh berlalu. Kiranya Bapa berkenan memberikan kami kekuatan untuk menghadapi hal ini. Tuhan, kami juga berdoa buat bencana yang kami juga alami, mungkin terjadi di beberapa daerah. Tuhan, kiranya Tuhan tetap senantiasa memberikan kami kekuatan, memberikan kami pengharapan Bapa, bahwa kami dapat menjalaninya ini dengan penyertaan Engkau saja. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan pemerintah kami. Kiranya Bapa berkenan memberkati pemerintah kami, mulai dari presiden sampai ke tingkat yang terkecil, yaitu RT. Tuhan, kami percaya Bapa Engkau menempatkan mereka untuk duduk di dalam pemerintahan, supaya mereka dapat memberikan satu keputusan yang memberikan dampak yang bagus untuk tidak hanya untuk kaum tertentu saja, tetapi memberikan dampak yang positif bagi seluruh masyarakat Indonesia. Berikan mereka kebijaksanaan sehingga mereka bisa memutuskan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Tuhan, kami berdoa juga bagi gereja, khususnya bagi gereja-Mu, GKJ Rungkut. Kiranya Tuhan berkenan memberkati setiap pelayanan yang ada di gereja-Mu ini, sehingga gereja-Mu ini tetap boleh bertumbuh, tetap boleh bersekutu dengan semangat, dengan sukacita, tetap boleh saling membangun satu dengan yang lain, boleh tetap saling peduli, saling memperhatikan, sehingga setiap kami dari jemaat ini boleh bertumbuh iman dan pengharapan kami kepada
kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kondisi kesehatan tubuh kami. Ajar kami untuk dapat memelihara kesehatan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin saat ini tidak seberuntung kami, mungkin mengalami kelemahan fisik. Tuhan, kami percaya Engkau tetap ada dan senantiasa menyertai mereka. Berkati sarana obat, dokter, dan segala sesuatunya untuk kesembuhan mereka, sehingga mereka boleh merasakan kesembuhan, mereka boleh merasakan pemulihan, dan mereka boleh beraktivitas kembali seperti sedia kala. Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman remaja yang mungkin saat ini juga harus menghadapi ulangan, baik itu ulangan tengah semester ataupun ujian lainnya. Kiranya Tuhan berkenan memberkati mereka di dalam mereka berproses belajar, sehingga mereka tetap semangat, mereka tetap bisa mengerjakan ujian tersebut dengan baik, dan mereka boleh mendapatkan nilai yang mereka harapkan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat saudara kami yang mungkin dalam minggu ini berulang tahun. Kami mengucap syukur karena Engkau sudah boleh tambahkan umur 1 tahun kepada mereka. Tuhan, kami percaya bahwa setiap dari kami sudah Engkau pilih untuk menjadi lilin-lilin kecil yang nantinya bisa mewartakan kasih-Mu melalui apa yang mereka lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga orang-orang di sekitar mereka boleh dapat merasakan kasih-Mu juga seperti mereka sudah merasakan kasih-Mu terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan pada minggu pagi ini. Berkati persembahan ini, supaya persembahan ini boleh menjadi sarana pelebaran kerajaan-Mu, boleh menjadi sarana untuk mewartakan kasih-Mu. Tuhan, berdoa buat orang-orang yang Kau percaya untuk mengelola persembahan ini. Kiranya mereka boleh mengelola persembahan ini dengan takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan doa syafaat yang telah kami naikkan ini. Kami menutupnya dengan doa Bapa kami, seperti yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari teman-teman remaja, kita akan menutup ibadah pada minggu pagi ini. Kita akan menyanyikan satu buah lagu yang berjudul apa, Pak? Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa. Mari kita bersama-sama menyanyikan dengan penuh semangat. Ku
Sampai ketemu di ibadah minggu berikutnya.